Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Halo, selamat siang rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai tugas biokimia 2 lembar kerja mahasiswa 1, yaitu mengenai metabolisme. Oke. Sebelumnya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Ekayanti dengan NIM 19130810007, Prodi Kimia semester 5. Langsung saja question number 1, yaitu mengenai penjelasan perbedaan antara katabolisme dengan anabolisme. Oke, tentunya kalian tidak asing lagi mendengar istilah ini, materi yang kita dapatkan saat kelas 12 yaitu metabolisme. Saya akan menjelaskan dulu mengenai metabolisme atau mereview kembali, yaitu metabolisme merupakan perubahan yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya metabolisme adalah sebagai serangkaian perubahan kimia dan energi yang terjadi di dalam tubuh. Metabolisme ini terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme yang merupakan reaksi metabolisme yang menghasilkan energi dengan merombak molekul-molekul kompleks menjadi senyawa yang sederhana, dengan contohnya yaitu peristiwa respirasi sel. Yang kedua, ada anabolisme, adalah reaksi metabolisme yang menggunakan energi untuk membangun molekul-molekul sederhana menjadi molekul kompleks, dengan contohnya yaitu fotosintesis. Oke, kita lanjutkan. Question number 2, enzim, termasuk senyawa organik, bersusun atas protein dan bertindak sebagai biokatalisator dalam metabolisme. Jelaskan mengapa enzim berperan penting dalam metabolisme. Oke, seperti yang saya paparkan tadi, mengenai metabolisme merupakan suatu reaksi kimia yang terjadi pada tubuh. Pada proses metabolisme akan terjadi perubahan senyawa kimia yang akan melibatkan biokatalisator yang membuat cepatnya laju metabolisme yaitu enzim. Metabolisme juga bisa berlangsung tanpa adanya enzim, tetapi laju dari kecepatan metabolisme tersebut akan lambat dan membuat proses reaksi kimia akan berlangsung sangat lama. Maka dari itu, peran enzim sangat penting dalam metabolisme. Semakin banyaknya enzim yang dipunyai, semakin cepat juga metabolisme yang ada di tubuh. Jadi, tubuh akan bisa mendapatkan energi lebih cepat dan bisa menjalankan aktivitas lebih maksimal. Question number 3. Jelaskan dan beri contoh apa yang dimaksud dengan metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian, yaitu katabolisme, sintesis, yaitu anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Contohnya, yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana, yaitu monosakarida. Saat makanan dicerna dalam tubuh, karbohidrat akan melalui proses hidrolisis, yaitu proses penguraian menggunakan bantuan air. Pencernaan karbohidrat tersebut terjadi dengan cara mengurai senyawa kompleks polisakarida menjadi senyawa sederhana monosakarida. Ketika dikunyah di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim petialin yang akan menghidrolisis kati menjadi sebuah maltosa dan gugus-gugus glukosa kecil yang berbentuk dari 3 sampai 9 gugus glukosa. Setelah makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut akan bercampur dengan zat yang akan disekresi lambung. Kemudian, makanan tersebut akan masuk ke dalam duodending dan bercampur dengan getah pankreas. Hasil akhir dari metabolisme karbohidrat ini adalah senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakarida, dan manosa. Senyawa-senyawa ini kemudian akan diabsorpsi melalui dinding usus dan akan terbawa oleh hati oleh darah. Question number 4. Karbohidrat sendiri tersusun oleh unsur karbon,
hidrogen, dan oksigen. Sifatnya setelah dicerna usus karbohidrat akan diserap oleh usus halus. Bentuk karbohidrat yang diserap oleh dinding usus halus tersebut adalah monosakarida yang kemudian sebagian besar dibawa oleh aliran darah menuju hati ketika sebagian yang lain dibawa ke sel jaringan tertentu untuk mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Gambarkan tahap-tahap metabolisme karbohidrat. Oke, karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen. Dioksidasi menjadi karbon dioksida dan air atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Hati dapat mengatur kadar glukosa dalam darah atas bantuan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah meningkat, sehingga sintesis glikogen dari glukosa oleh hati akan naik. Sebaliknya, jika banyak kegiatan, maka banyak energi yang digunakan untuk kontraksi otot, sehingga kadar glukosa dalam darah menurun. Dalam hal ini, glikogen akan diuraikan menjadi glukosa yang selanjutnya mengalami katabolisme, menghasilkan energi dalam bentuk energi kimia. Hormon yang mengatur kadar gula dalam darah yaitu hormon insulin dan adrenalin. Oke, selanjutnya question number 5 yaitu mengenai perbedaan dari glikogenesis dan glikolisis. Perbedaan utama yang terletak dalam glikogenesis dan glikolisis adalah glikogenesis merupakan proses pembentukan dari glikogen, sedangkan glikolisis adalah proses pemecahan glikogen. Pertanyaan berikutnya yaitu nomor 6. Tuliskan dan jelaskan tahapan dalam proses pembentukan glikogen. Tahapan dalam proses pembentukan glikogen yaitu fosforilasi glukosa oleh ATP menjadi glukosa 6-fosfat dikatalisis oleh enzim glukokinase atau heksokinase. Berikutnya, glukosa 6-fosfat mengalami reaksi isomerase menjadi glukosa 1-fosfat dikatalisis oleh enzim fosfoglukomutase. Glukosa 1-fosfat bereaksi dengan uridin trifosfat atau UDP menjadi uridil difosfat glukosa atau UDP glukosa, dikatalisis oleh enzim glukosa 1-fosfat uridil transferase. UDP glukosa ini kemudian akan diikatkan pada rantai glikogen yang sudah ada, dikatalisis oleh enzim glikogen sintase. Dalam proses ini, atom C pertama dari UDP glukosa diikatkan ke dalam C keempat yang ada pada rantai glikogen primer dan membentuk ikatan alfa 1,4 glikosidik. Berikutnya, enzim pembentuk cabang akan memindahkan kurang lebih 6 residu glukosa pada salah satu residu glukosa yang ada pada glikogen primer untuk membentuk titik cabang. 6 residu glukosa tersebut akan diikatkan pada atom C nomor 6 pada molekul glikogen primer. Penambahan glukosa tersebut terus berlangsung pada kedua cabang hingga semakin panjang dan akan terbentuk banyak cabang-cabang baru di berbagai lokasi. Glikogenesis akan berakhir apabila gula dalam darah telah mencapai kadar yang normal. Proses pembentukan glikogen melalui glikogenesis merupakan langkah penting dalam menjaga kadar gula dalam darah tetap normal. Ketidakmampuan tubuh untuk menjalankan glikogenesis dengan wajar dapat mengakibatkan timbulnya penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus dapat menjadi penyakit yang berbahaya dan mematikan karena memicu berbagai komplikasi seperti stroke, kerusakan jaringan, dan kebutaan. Berikutnya, pertanyaan nomor 7. Mengapa cyanida dapat menghancurkan sistem pencernaan manusia sehingga manusia bisa keracunan? Karena setelah masuk ke dalam tubuh, maka ia akan langsung terserap dan diedarkan melalui pembuluh darah. Jika masih dalam jumlah kecil, masih bisa diubah menjadi bentuk tiosianat. Namun jika dalam jumlah besar, paparannya akan mengakibatkan kematian, karena cyanida akan mengikat bagian sisi aktif enzim sitokrom oksidase sehingga mengakibatkan terhentinya metabolisme sel secara aerobik dan gangguan respirasi seluler. Pertanyaan berikutnya nomor 8 mengenai toksisitas
Oksigen dapat menimbulkan keracunan bagi tubuh manusia. Toksisitas oksigen dapat menimbulkan keracunan tubuh manusia karena toksisitas energi atau dapat juga disebut keracunan oksigen merupakan suatu keadaan yang memberikan dampak atau efek samping yang berbahaya akibat menghirup oksigen molekuler pada tingkatan parsial. Oke, pertanyaan berikutnya nomor 9. Apakah dehidrogenasi adalah sistem oksidasi biologi yang tidak melibatkan peran molekul oksigen? Berikan alasanmu. Menurut saya benar karena dehidrogenasi merupakan sistem oksidasi yang tidak selalu melibatkan oksigen di dalamnya. Dehidrogenasi umumnya memiliki fungsi dalam pemindahan hidrogen dari substrat satu ke substrat lain dalam suatu rangkaian reaksi oksidasi dan reduksi yang terangkai. Question number 10. Jelaskan apakah komponen pada rantai respirasi tersusun untuk menurunkan potensial redoks. Pengertian dari rantai respirasi adalah rangkaian proses transfer elektron hidrogen pada bagian membran dalam mitokondria yang melibatkan sejumlah enzim. Komponen dalam rantai respirasi ini menghasilkan ion hidrogen yang dikeluarkan pada sisi luar mitokondria. Kemudian, beda potensial elektrokimia yang dihasilkan oleh distribusi asimetrik ion H+ digunakan untuk menjalankan mekanisme pembentukan ATP. Komponen dalam rantai respirasi digunakan untuk menurunkan potensial redoks karena dalam proses metabolisme diperlukan ATP dan juga air dengan cara memperoleh energi dan reaksi redoks yang dilepaskan. Oke, next question number 11. Jelaskan glikolisis anaerob yang terjadi dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu glukosa disfosforilasi membentuk glukos 6-fosfat beserta ADP oleh ATP dengan katalis enzim heksokinase. Glukosa 6-fosfat ini diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh fosfoglucosimerase yang mana isomerase dari ini melibatkan pengubahan aldus menjadi ketus. Fruktosa 6-fosfat disfosforilasi membentuk fruktosa 1,6-bisfosfat dan ADP oleh ATP dengan enzim katalis yaitu disfosfruktokinase. Gliseraldehid 3-fosfat dapat digunakan pada jalur glikolisis yang menyebabkan dihidrokiseton fosfat dapat secara cepat diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat oleh tiosa fosfat isomerase dalam reaksi kesetimbangan. Gliseraldehid 3-fosfat diubah menjadi 1,3-bifosfat gliserald dengan katalis gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase yang menggunakan fosfat menjadi anorganik serta NAD. Produk lain yang dihasilkan adalah NADH. Sedangkan energi untuk pembentukan ikatan fosfat berenergi tinggi bersumber dari oksidasi gugus aldehid pada gliseraldehid 3-fosfat. Kemudian, ikatan fosfat berenergi tinggi pada 1,13-bisfosfat gliserald digunakan untuk mensintesis ATP sehingga menghasilkan 3-fosfogliserad. 3-fosfogliserad selanjutnya oleh fosfogliserad mutase diubah menjadi 2-fosfogliserad lewat perpindahan gugus fosfat pada molekul yang sama. Enolase mengkatalisis dehidrasi 2-fosfat gliserad untuk membentuk fosfoenol pirofat atau PEP sehingga melalui reaksi ini dapat mengubah ikatan ester fosfat berenergi rendah pada 2-fosfogliserad menjadi ikatan fosfat berenergi tinggi pada PEP. Hingga pada reaksi terakhir pirofat kinase mengkatalisis pemindahan gugus fosforil dari PEP ke ADP secara irreversibel untuk dapat membentuk ATP atau pirofat. Oke, the last question number 12 yaitu mengenai pada gambar di bawah tuliskan enzim-enzim yang terlibat dalam masing-masing tahap. Yang pertama yaitu heksokinase fosforilasi glukosa oleh ATP sehingga menghasilkan glukosa 6-fosfat. Yang kedua, fosfoglukoisomerase penyusunan molekul glukosa terfosforilasi menjadi fruktosa terfosforilasi fruktosa 6-fosfat. Yang ketiga, fosfofruktokinase fosforilasi fruktosa 6-fosfat oleh ATP sehingga menghasilkan fruktosa 1,6-difosfat. Yang keempat, aldolase memecah fruktosa 1,6-difosfat menjadi dihidroksilaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat. Yang kelima, isomerase mengubah semua dihidroksilaseton
silaseton, fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Dan yang terakhir, gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Fosforilasi gliseraldehid 3-fosfat oleh fosfat anorganik atau sitosol, oksidasi membentuk NADH sehingga menghasilkan 1,3-dispolgliserat. Oke, baik, sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan materi dan kurangnya saya dalam memaparkan materi. Jika kalian masih mempunyai pertanyaan mengenai yang saya paparkan, silakan sampaikan lewat kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.